Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aureli Zitraska dengan NIM 26040140165. Di sini kita akan membahas untuk materi responsi sistem informasi geografis. Ini modul pertama ada pengenalan penginderaan jauh, modul kedua registrasi, digitasi, dan klip, modul 3 interpolasi kriging pada pemetaan klorofil A dan suhu permukaan laut, lalu modul 4 ada batimetri dan kartografi digital. Di sini untuk modul pertama, penginderaan jauh adalah ilmu atau seni untuk memperoleh informasi tentang objek daerah atau gejala dengan menggunakan alat tanpa kontak langsung terhadap objek daerah atau tempat yang dikaji. Penginderaan jauh sangat bermanfaat dalam membantu proses pengukuran, penelitian, dan pengelolaan suatu sumber daya bumi dengan menggunakan konsep interpretasi foto udara, fotogeometri, interpretasi citra dari sensor non-fotografi, baik secara visual maupun menggunakan teknik pemrosesan citra digital. Hal tersebut dapat mempermudah dalam pengumpulan data dari jarak jauh yang dapat dianalisis untuk mendapatkan informasi tentang objek, daerah, maupun fenomena yang diinginkan atau dikaji. Salah satu citra dari sensor non-fotografi yang banyak digunakan adalah citra sentinel. Sentinel A dapat dimanfaatkan untuk mengetahui tutupan lahan, pengamatan wilayah perairan seperti danau, waduk, monitoring hutan, pantai, hasil pertanian, karbon, serta analisa klorofil. Di sini terdapat manfaat penginderaan jauh. Digunakan untuk penelitian penutupan terumbu karang dalam suatu perairan. Yang kedua, mengetahui penyebaran vegetasi mangrove dalam suatu kawasan hutan mangrove. Yang ketiga, mengetahui bentuk dan topografi pantai dan sebagainya. Ini untuk modul 2, registrasi, digitasi, dan klip. Registrasi itu merupakan suatu cara untuk menyamakan koordinat peta, baik hasil scan dari peta rupa bumi maupun peta satelit dengan koordinat bumi sebenarnya sebagai bentuk koreksi geometrik. Registrasi peta itu step awal sebelum kita mengolah peta maupun melakukan digitasi. Registrasi peta ini dilakukan di beberapa software seperti ArcView, ArcGIS, MapInfo, Global Mapper, dan sebagainya. Digitasi secara umum dapat didefinisikan sebagai proses konversi data analog meliputi objek-objek yang ada dalam peta ke dalam format digital. Nah, digitasi merupakan suatu usaha untuk menggambarkan kondisi bumi ke dalam sebuah bidang datar dalam raster atau disebut sebagai pengumpahan data peta hard copy menjadi soft copy. Nih, cara penyajian digitasi peta itu ada dalam dua bentuk atau format. Yang pertama format raster dan yang kedua format vektor. Lalu bab ketiga ada interpolasi kriging pada pemetaan klorofil A dan suhu permukaan laut. Interpolasi itu adalah mengisi kekosongan data dengan metode tertentu dari suatu kumpulan data untuk menghasilkan sebaran yang kontinu. Ada beberapa metode yang dapat dilakukan untuk melakukan interpolasi seperti spline, inverse distance weight, kriging, dan natural neckbore. Metode interpolasi ini hasilnya itu berbeda-beda. Yang metode IDW itu dilakukan berdasarkan perhitungan matematik. Nah, interpolasi spline itu metode yang cukup baik untuk mengestimasi nilai yang tidak terdapat pada sampel data. Lalu yang ketiga ada metode kriging, itu digolongkan ke dalam estimasi stokastik di mana perhitungan secara statistik dilakukan untuk menghasilkan interpolasi. Lalu interpolasi neckbore ini metode interpolasi yang dikembangkan oleh Robin Simpson. Kelebihannya yaitu aproksimasinya itu lebih halus. Lalu klorofil A itu adalah parameter indikator tingkat kesuburan di suatu perairan. Tingkat rendahnya klorofil A itu dapat dipengaruhi oleh faktor hidrologi perairan seperti suhu, salinitas, pH, DO, arus, nitrat, fosfat.
Klorofil A merupakan salah satu parameter yang sangat menentukan produktivitas primer di laut. Sebaran dan tinggi rendahnya konsentrasi klorofil A sangat terkait dengan kondisi oseanografi suatu perairan. Lalu di sini ada suhu permukaan laut atau SPL, yaitu komponen penting yang dapat mengendalikan cuaca dan iklim di wilayah Indonesia. Seiring dengan adanya isu perubahan iklim yang ditandai dengan peningkatan suhu global, maka SPL ini disinyalir juga berubah. Perubahan iklim akibat pemanasan global dan adanya variabilitas iklim yang mempunyai dampak signifikan pada kehidupan manusia akhir-akhir ini menimbulkan pertanyaan apakah fenomena tersebut menyebabkan perubahan pada iklim laut. Lalu modul 4 ini kita membahas batimetri dan kartografi digital. Batimetri merupakan peta yang menggambarkan kedalaman laut dan disajikan menggunakan kontur kedalaman. Data batimetri diperoleh menggunakan survei batimetri. Pembuatan peta batimetri menggunakan ArcGIS dapat menggunakan data kedalaman perairan yang diperoleh menggunakan alat ekosonder melalui jalur pemeruman. Data batimetri tersebut kemudian diubah menjadi kontur-kontur kedalaman sehingga dapat dilihat kedalaman dari suatu wilayah. Ini ada tujuan survei batimetri untuk pengerukan pelabuhan, lalu selanjutnya itu untuk perencanaan bangunan di laut, seperti pelabuhan, platform, atau sumur minyak. Batimetri atau perumahan merupakan bagian terpenting dan mendasar dari pekerjaan survei hidrografi yang didefinisikan sebagai pengumpulan data dengan metode penginderaan atau rekaman dari permukaan dasar laut yang dibuat berdasarkan hasil sounding atau pengukuran kedalaman yang dihubungkan dengan hasil pengukuran elevasi pasang surut, orientasi medan, hasil pengukuran geodetik. Lalu di sini ada pemetaan digital, merupakan suatu proses pekerjaan pembuatan peta dalam format digital yang dapat disimpan dan dicetak sesuai keinginan pembuatnya, baik dalam jumlah atau skala peta yang dihasilkan. Lalu di sini ada kartografi, ini suatu teknik atau ilmu pembuatan peta. Proses kartografi ini merupakan proses grafis sampai sebuah gambar menjadi peta yang terlihat informatif. Bahan kartografi adalah bahan yang secara keseluruhan atau sebagian menggambarkan bumi atau benda angkasa dalam semua skala, termasuk peta dan gambar rencana dalam 2 dan 3 dimensi, peta penerbangan, pelayaran dan angkasa, pola peta bumi, diagram balok, belahan, foto udara, satelit, dan foto ruang angkasa, atlas, gambar udara, dan sebagainya. Sebuah peta adalah representasi dimensi dari suatu ruang 3 dimensi. Ilmu yang pelajari pembuatan peta disebut kartografi. Oke, cukup sekian dari saya. Dan saya telah membahas bab 1 sampai bab 4. Jika ada kesalahan saya minta maaf, kurang lebihnya saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.